Belilah sesuai kebutuhan. Artinya dari stok dan kebutuhan kita aman ya, cukup untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Jadi tidak ada kelangkaan barang, semuanya tersedia di pasar tradisional maupun di supermarket. Diharapkan para pedagang tidak menaikkan harga pada masa-masa hari besar nasional ini. Pasokan cukup, ya kan? Mudah-mudahan situasi katakanlah cuaca juga nanti mendukung, ya kan? Baik, sehingga dagangan laku, masyarakat bisa menikmati, semuanya bisa menjadi sangat penting. Praktik yang mungkin untuk masyarakat atau tinggi kita bekerjasama dengan Kominfo, itu kita sudah website langsung melalui CCTV tebing tinggi kota .id. Oke, tebing tinggi kota .id. Ya, bagi masyarakat kota tebing tinggi, ataupun dari luar, yang mau masuk ke kota tebing tinggi, udah bisa melihat secara real time. Ya, kembali lagi di Talks with Kominfo, tentunya bareng saya Arito Nasution. Dan berbicara tentang kota tebing tinggi, banyak hal yang akan kita bahas, apalagi ini di penghujung tahun. Ya, sudah sebentar lagi kita akan berganti tahun menuju tahun 2025. Tentunya juga pasti pemerintah kota tebing tinggi ini akan mempersiapkan, mengantisipasi untuk pergantian tahun, karena memang di bulan Desember ini ada dua hari besar, yaitu Natal dan juga Tahun Baru. Dan tentunya seperti biasa juga nggak bakalan sendiri, sudah ditemani dengan narasumber yang kita hadirkan di sini. Narasumber kita yang pertama, ini narasumber pastinya yang paling cantik hari ini. Iya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, ada Ibu Maribun. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Iya, Pak Ari. agak kesana pas lah ya, Bu ya. Kegiatan kesana kemari. Kemudian tentunya kita hadirkan juga Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, ada Bapak Jahidin. Ya. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya, agak sabar lah ya, Pak ya. Saya selalu sabar. Selalu sabar ya, Pak. Asalkan Itulah pokoknya ya, Pak. Dan hadir juga dari Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, yaitu Kabid Angkutan Umum ya, Pak. Iya. Iya, Bapak Victor. Dan kita ngomongin mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru nih. Hari ke Pak Jahidin dulu nih, karena mungkin posisinya di tengah. Gimana nih, Pak, persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru di tahun 2025 mengenai harga-harga kebutuhan pokok? Baik, makasih Mas Ari. Yang jelas bahwa sampai hari ini harga-harga di Kota Tebing Tinggi, harga kebutuhan pokok Tebing Tinggi jelang Natal dan Tahun Baru 2025, alhamdulillah dalam keadaan stabil. Jadi artinya masyarakat tidak terlalu besar, malah ada beberapa komoditi malah turun. Oleh karena itu kami berpikir bahwa masyarakat kita harapkan bisa menikmati Natal dan Tahun Baru dengan hikmat, karena kondisi harga-harga barang malah dalam keadaan stabil. Iya. Nah, oleh karena itu saya berharap juga masyarakat bisa tenang, ya kan? Harga stabil, kemudian stok cukup, ya kan? Saya pikir ini Iya. Termasuk harga emping nggak, Pak? Ini bisa kita nikmati juga, Pak. Juga perlu kita nikmati, jadi kita silakan kepada Ibu Kami. Supaya nggak tegang ya. Ada emping disediakan. Emping hasil UMKM, Pak. Iya. Ya, oleh karena itu bisa dinikmati. Sama dengan nanti waktu Natal dan Tahun Baru, memanfaatkan juga produk-produk UMKM kita. Kalau untuk langkah-langkah sendiri nih, Pak, walaupun Bapak bilang tadi sejauh ini masih aman, artinya kan juga pasti ada antisipasi nih yang dilakukan. Nah, ini seperti apa yang bakal dilakukan, Pak, untuk Natal dan Tahun Baru? Yang pertama, kita sudah menyiapkan. Ya, sambil makan boleh, Pak? Bu, ya kita makan. Saya kan udah disajikan, Pak. Jadi pertama, apa yang kita lakukan, kalau terjadi kenaikan harga, kita juga sudah akan melakukan pasar pengendalian harga. Pasar pengendalian harga dalam Natal dan Tahun Baru kita laksanakan tanggal 23 dan 24 Desember. 23 dan 24 Desember. Nah, kemudian kita juga sudah buat baliho di seluruh sisi kota untuk menghimbau masyarakat. Pertama, tidak panik buying, kemudian juga tidak belanja berlebihan, ya kan? Kemudian teliti dalam belanja, jangan nanti dibelanjakan malah
yang sudah kadaluarsa. Jadi perlu kerjasama kita seluruhnya, masyarakat itu membeli barang itu lihat expired. Jangan misalnya buru-buru beli, ya kan? Pada pedagang juga kita himbau, ya, supaya menjual dagangan yang baik, menjual pada tempat yang telah ditentukan, sehingga sama seluruhnya kita himbau masyarakat, kita himbau pedagang. Nah, seterusnya kita juga pantau terus, kita survei harga, agar supaya tahu kita memberikan treatment apa ketika harga naik. Jadi sampai hari ini kita juga melakukan survei harga itu secara terus-terusan setiap pagi, merupakan tanggung jawab kita, dan kita juga laporkan ke Jakarta melalui SP2KP dan juga PHBS Harapanku. Jadi pantauan harga itu agar supaya kita mengambil tindakan ketika terjadi kenaikan yang cukup berarti. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi seperti kami katakan tadi, masyarakat kami harapkan cukup tenang karena harga cukup stabil dan kita juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan sehingga mengharapkan masyarakat kita terutama yang beragama Kristen untuk melakukan Natal nanti dan Tahun Baru bersama seperti itu sebelumnya itu cukup tenang, kondusif sehingga bisa beribadah dengan baik. Oke. Hari ke Bu Marimbun nih Bu. Nah kalau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi sendiri, tentunya juga pasti ada langkah-langkah yang dilakukan baik untuk stok dan sebagainya di Natal dan Tahun Baru 2024 nih seperti apa nih Bu? Terima kasih Pak Ari. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah salah satu tim pengendali inflasi juga ya. Juga kami melakukan, karena kita terkait dengan stok dan ketersediaan pangan, kita bersama-sama dengan tim Satgas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, itu ada unsur dari Polres, Kejaksaan, dan juga lintas OPD. Nah ini kami melakukan rapat koordinasi, jadi terkait dengan pelaporan stok dan ketersediaan, baik itu di tingkat produsen, ya, di tingkat grosir, kios, pengecer, bahkan di retail ya, supermarket seperti itu. Ini juga menjadi pemantauan kita untuk melihat stok dan ketersediaan, terutama ini Pak Ari untuk stok pangan. Ya, jadi kami ini punya tanggung jawab, OPD penanggung jawab untuk stok dan ketersediaan pangan kita, khususnya untuk beras. Jadi memang untuk beras ya Pak Ari ya, itu dengan jumlah penduduk kita kurang lebih 178.000 jiwa. Nah ini kebutuhan Kota Tebing Tinggi untuk beras ini per bulannya itu 10.092,65 ton per bulan. Jadi ini kebutuhan Kota Tebing Tinggi ini per hari itu kita butuh 47,37 ton per hari. Ya, jadi dapat kami simpulkan bahwa untuk stok beras kita, ketersediaan stok beras kita aman untuk 58 hari ke depan. Sedangkan untuk bawang merah ini juga tahan untuk 27 hari ke depan, bawang putih tahan untuk 22 hari ke depan. Begitu juga dengan telur ayam. Telur ayam juga tahan untuk 20 hari ke depan, dan juga untuk bawang merah ini juga tahan untuk 22 hari ke depan. Dan untuk komoditi-komoditi yang sifatnya mudah rusak ya, karena kita tidak punya cold storage, kita juga menyampaikan kepada grosir supaya juga melakukan kontak terhadap produsen. Misalnya kita kan daerah hinterland juga seperti itu, yang panen itu kita data, dan juga sumber pemasok kita untuk komoditi itu ada dari beras ragi, umbangan sundutan seperti itu. Ini juga tetap menjadi pemantauan kita. Yang seperti yang dikatakan Pak Jaiden tadi, memang yang agak sedikit menaik ini untuk ayam buras ya, ayam buras dan untuk telur ayam. Kalau daging Bu? Kalau daging dia masih stabil di antara 130.000. Jadi aman lah ya, ini kalau meredam ya, masih aman untuk 530. Untuk telur itu tahan 20 hari. Memang dia nggak boleh dalam suhu kamar, dia hanya bisa 15 hari saja ya disimpan. Tetapi mereka masih punya kantong produksi seperti di Pantai Labu ya. Kemudian kerjasama dengan Kisaran, PT Tomo, begitu juga dengan daerah hinterland kita Sedang Bedagi dan Binjai. Nah ini kalau untuk stok telur. Kalau untuk daging juga sama, kita juga berkoordinasi kepada distributor ya. Ini ada di Pantai Labu. Kebetulan juga kita ada PT Leong yang berkoordinasi dengan Malaysia ya. Itu mereka juga di Kota Tebing Tinggi, di Kelurahan Tebing Tinggi ada juga mereka itu distributor untuk
ayam pedaging seperti itu. Jadi itu kebutuhannya untuk tebing itu 20 ton per hari Pak. Jadi itu sudah dipersiapkan oleh mereka. 2 ton per hari. Jadi ini setiap 10 hari ke depan itu jatah untuk tebing tinggi itu tetap tersedia. Tetapi kami mengatakan bahwa karena itu sifatnya mereka itu Pak ada juga dijual keluar seperti itu bermitra. Jadi kita mengatakan utamakan dulu untuk stok dan ketersediaan daging untuk di kota tebing tinggi Pak. Jadi ini ya Pak pelaku usahanya Pak Jimmy. Nah ini sudah dipenuhi. Kemudian juga selain untuk stok menjaga stok dan keterjangkauan itu juga akses ya distribusi pangan itu juga menjadi tanggung jawab kami. Kita melakukan kerjasama dengan Bulog ya, itu melakukan gerakan pangan murah yang saat ini sedang berlangsung di Lapangan Merdeka dari mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Pak. Ya, jadi karena memang untuk antisipasi dan ini bekerja sama dengan mitra dari Bank Indonesia yang sudah dibentuk toko pantau pengendali inflasi yang sudah diresmikan tanggal 26 Agustus 2024 di Gedung Asber. Nah ini mereka salah satu toko pantau pengendali inflasi, mereka tuh menjual di bawah harga pasar Pak Ari. Jadi khusus untuk beras, ya minyak, gula dan juga cabai merah, bawang merah dan seluruh komoditi-komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini sekarang ini termasuk telur ya dijual di Lapangan Merdeka kita Pak. Sampai jadi itu bisa masyarakat siapapun boleh. Siapa saja boleh. Jadi itu syarat apapun Bu. Siapa saja tapi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Iya, Jadi dengan beras SPHP itu seharga 58.000 ya per 5 kilogramnya. Jadi kita kerjasama dengan Bulog. Nah ini sampai dengan tanggal 22. Dan antusias masyarakat sangat tinggi. Pastilah Bu, karena kurang 1.000 aja Ibu Putri udah kejar gitu kan. Karena memang selalu mama kan begitu. Harganya selalu di bawah pasar. Memang itulah tugas dari sebagai stabilisator untuk toko pantau pengendali inflasi itu. Hari ke Pak Victor nih Pak. Artinya kalau untuk masalah stok pangan apa segala macam, artinya untuk kebutuhan makanan itu aman. Nah, bagaimana dengan transportasi terutama nih untuk angkutan umum? Terkait juga dengan mungkin ya kita tahu bahwa walaupun memang sudah aktif jalan tol tapi tidak bisa dipungkiri juga mungkin ketika mudik nanti mau Natal pasti juga ada persiapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Boleh diinformasikan nih Pak? Baik, terima kasih Mas Ari dan juga masyarakat Kota Tebing Tinggi terkait dengan persiapan Dinas Perhubungan dalam rangka mengantisipasi arus Natal dan Tahun Baru. Kami sudah mencoba menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama tentu saja dalam rangka untuk tetap pasokan angkutan barang nantinya untuk bahan pokok yang masuk ke Kota Tebing Tinggi itu tetap tidak ada permasalahan. Walaupun sebenarnya secara regulasi ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh 3 kementerian dan lembaga melalui surat keputusan bersama yang melarang untuk angkutan barang jenis tertentu, bahasa sederhananya roda 10 Mas Ari, roda 10 ke atas itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi untuk beroperasi ketika nanti Natal dan Tahun Baru. Ada tanggal-tanggalnya, itu mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26, kemudian mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1-nya. Nah, tapi itu tidak berlaku bagi kendaraan angkutan barang roda 10 yang nantinya membawa bahan bakar gas, bahkan minyak dan kebutuhan pokok lainnya. Termasuk juga yang membawa barang ternak yang untuk nantinya mungkin untuk kebutuhan pangan kita ketika Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk informasi tarif angkutan umum nih Pak? Baik, untuk tarif angkutan umum juga dari Peraturan Menteri Perhubungan tidak ada kenaikan untuk jenis angkutan antar kota antar provinsi atau yang biasa kita kenal dengan AK. Jadi kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi di sini kami sampaikan pada tahun 2024 dan 2025 ini tidak ada kenaikan tarif batas atas dan batas bawah baik angkutan akap, AKDP maupun angkutan kota kita sendiri, sehingga dipastikan tidak ada kenaikan tarif. Jadi buat para pengusaha jangan nakal ya. Jadi dicubit kalau nakal sama Pak Jahidin. Kami tetap akan menyurati pengusaha-pengusaha lokal ataupun loket-loket, bahwasanya dipastikan tidak ada kenaikan tarif, sehingga tidak membebani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
Jadi sejauh ini aman ya Pak ya? Aman. Insya Allah. Oke, kembali ke Pak Jahidi nih Pak. Artinya bahwa setiap tahun ini pasti akan dilakukan antisipasi seperti ini gitu. Apakah ada perbedaan nggak sih Pak? Maksudnya untuk mempersiapkan Natal 2024 ini juga menyambut tahun 2025 ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun 2024 ini mungkin lebih banyak kendala yang dihadapi atau malah ya aman-aman saja nih? Kalau masalah kendala, sepertinya karena ini sudah semacam tradisi, jadi kalau sudah tradisi kita pun sudah bisa antisipasi sejak awal ya. Kenapa? Karena pada saat yang sama maka masyarakat kita itu kebutuhan sama, ya artinya mungkin juga kebutuhan daging, ya kan, telur, yang untuk juga buat kue, nyambut Natal, biasalah untuk hari besar keagamaan nasional ya. Oleh karena itu antisipasi ini jauh-jauh hari bisa kita laksanakan ya, kerjasama dengan Bulog dan lain semua. Jadi kerjasama antar OPD ini bisa kita lakukan. Kenapa? Tadi karena dia bersifat tradisional ya. Oleh karena itu kepada masyarakat pun kita juga himbau, makanya kita buatkan baliho supaya jangan panik buying. Nah ketika masyarakat panik maka kebutuhan itu akan diambil oleh dimanfaatkan ya. Iya. Nah ketika segelintir orang sedangkan pasokannya sudah dihitung, akhirnya pasti kurang. Nah oleh itu kita himbau masyarakat jangan panik buying. Stok ada, kemudian harga juga tidak naik, ya biasa saja lah seluruhnya. Belilah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau selama hari ini misal kita hanya butuh misalnya katakanlah daging itu kebutuhan kita untuk Natal ini kebutuhannya 5 kilo, beli aja 5 kilo. Karena memang stoknya ada, ya kan, dan tidak naik. Kebutuhan cabai kita hanya cukup misalnya setengah kilo, beli aja setengah kilo. Dan besok juga harganya tidak naik. Malah mungkin besok harganya malah lebih turun daripada hari ini. Oleh karena itu antara pasokan dengan kebutuhan itu saya pikir semuanya sudah stabil, ya kan. Tinggal masyarakat sekarang melaksanakan ibadah dengan baik, ya kan, membelilah sesuai dengan kebutuhannya, kemudian tidak berlebihan. Saya pikir seluruhnya akan dinikmati beribadah dengan. Oke, kalau untuk pengawasan sendiri Pak, kita kan nggak tahu juga, sama tadi kayak dinas perhubungan kan, artinya bahwa itu kan dilarang untuk menaikkan tarif. Nah kalau untuk para pedagang sendiri, ada nggak sih Pak memang razia yang bakal dilakukan untuk tetap mengawasi tidak ada yang menaikkan harga-harga sesuai dengan standar yang sudah ditentukan nih Pak? Yang jelas kita di himbauan itu sudah dikatakan pedagang tidak diharapkan tidak menaikkan harga. Oke. Jadi kita sudah himbau dan juga melalui podcast ini juga kami juga himbau agar supaya juga para pedagang tidak memanfaatkan keadaan, ya kan? Kita ini sama-sama akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu janganlah misalnya mengambil kesempatan. Betul. Ya, jadi agar supaya semuanya bisa menikmati hari besar keagamaan ini dengan sebaik-baiknya, diharapkan seluruhnya pedagang juga karena pasokan cukup, diharapkan pedagang tidak menaikkan harga agar juga masyarakat bisa membeli barang yang tersedia. Nah, kalau dinaikkan masyarakat kan membelinya sedikit, akhirnya barang dia mubazir. Oleh karena itu diharapkan para pedagang tidak menaikkan harga pada masa-masa hari besar nasional ini. Pasokan cukup, ya kan, mudah-mudahan situasi katakanlah cuaca juga nanti mendukung, ya kan, baik sehingga dagangan laku, masyarakat bisa menikmati, semuanya bisa menjadi sangat kondusif. Iya, dan Bapak juga aman ya Pak, tugas berjalan dengan lancar. Kalau kita berharap begitu, tapi kan kita tetap mengawasi keadaan itu, dari mulai seperti kata Pak Victor tadi, kelancaran. Kita harapkan gini, kalau misalnya situasi aman, transportasi masuk inti kota, karena kita ada dulu peraturan yang menyatakan bahwa bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya itu kan ada dispensasi, ya. Jadi seluruh semua mendukung. Jadi dispensasi masuk inti kota itu menyebabkan barang tidak tinggi di tebing tinggi ini, karena ada dispensasi khusus untuk bahan pokok dan penting lainnya. Jadi seluruh. Jadi kalau misalnya nanti gangguan cuaca kita, misalnya banjir kiriman, kan seluruh terganggu. Nah, kita berharap ini sama-sama berdoa kita. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah bencana di kota tebing tinggi ini. Artinya kan ini kan udah jadi peringatan hidrometeorologi itu, ya kan. Ya kita mudah-mudahan tidak
tidak menjadi banjir, sehingga rantai pasok juga masuk, ya kan? Barang tidak naik. Itu Pak. Oke, hari ke Bu Marimbun lagi nih. Sama pertanyaannya ke Pak Jaidin bahwa ada nggak sih kendala yang memang dihadapi, apalagi memang setiap tahun ini pasti Ibu hadapi, setiap tahun juga pasti punya program untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk tahun 2024 ini ada nggak mungkin hal-hal yang sedikit menjadi hambatan nih untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ibu? Terima kasih Pak Ari. Memang kalau untuk kota tebing tinggi, karena memang kita memiliki areal lahan pertanian yang sangat terbatas nih Pak Ari ya, kita lebih meningkatkan produktivitas. Jadi sebenarnya kalau kendala tidak terlalu ada yang menjadi kendala karena kita masih ditopang di daerah hinterland. Jadi saya menyatakan bahwa stok pangan kita cukup. Memang salah satu juga tugas ketahanan pangan ini ya, begitu juga dengan bersama-sama dengan tim Satgas dalam rangka menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Nah ini kita juga tim Satgas Pangan ini juga melakukan pengawasan tadi seperti yang katakan Pak Ari. Pengawasan juga menjadi salah satu fungsi kami. Pengawasan terutama untuk makanan-makanan atau produk-produk kadaluarsa ya, karena kami keamanan pangan ya itu juga menjadi perhatian kami dari mulai tingkat dari usaha tani ini. Tapi sejauh ini dari tahun-tahun dihadapi ada nggak sih Bu memang yang nakal gitu akhirnya ditemukan di lapangan? Oh ya, jadi sampai saat ini kan kita melakukan pemeriksaan terutama untuk sayur nih ya, untuk kandungan pestisidanya dulu gitu ya. Ini kita sudah melakukan uji lab di lapangan itu kan Pak, kita tidak menemukan adanya indikasi pestisida yang melampaui ambang batas. Kemudian makanan-makanan kadaluarsa ini juga nanti kami bersama dengan tim Satgas Pak, ini kita akan memonitor ya, terutama untuk di supermarket gitu ya, swalayan gitu, mana tahu ada yang kadaluarsa, itu menjadi perhatian kita karena memang harus aman untuk dikonsumsi. Nah kemudian juga dalam menyambut hari Natal dan Tahun Baru, kami juga melakukan monitoring terhadap stok di lapangan Pak Ari ya. Jadi artinya melalui program pemerintah kota ya, dengan pekarangan pangan lestari ya, kita juga memantau kebutuhan stok di tingkat usaha tani untuk cabai merah, bawang merah, sayur-sayuran. Ini juga menjadi perhatian kami gitu Pak Ari. Hari kembali ke Pak Victor nih Pak, mungkin boleh dikasih apa ya tips mungkin buat masyarakat yang mungkin mau melakukan perjalanan mudik atau juga mungkin mau merayakan malam pergantian tahun 2024 menuju 2025 di Kota Tebing Tinggi ini Pak. Ya sekaligus juga mungkin boleh menyampaikan himbauan-himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi ini khususnya. Ya, jadi kepada masyarakat Tebing Tinggi ada beberapa tips sebenarnya ketika kita mau melakukan perjalanan mudik maupun nanti ketika harus balik. Nah, pertama tentu kita harus memperhatikan kondisi fisik tubuh kita sendiri sebenarnya. Ketika kita membawa kendaraan, sebenarnya ada jam maksimal ketika kita membawa kendaraan, Mas Ali. Dalam hal ini roda 4, itu sebenarnya kita maksimal itu hanya boleh sampai dengan 8 jam. 8 jam. Itu udah maksimal kali? Sudah maksimal itu Mas Ali. Sebenarnya kalau sudah lebih dari 8 jam, sebaiknya beristirahat di rest area yang disediakan pemerintah. Nah, ini terkait dengan ini jalan tol kan udah aktif. Apakah Tebing Tinggi juga masih punya area-area untuk mudik ini Pak? Biasa kan ada kan kayak di Simpang Beu, apakah masih tersedia juga? Betul, jadi untuk pos pelayanan kita masih menyediakan bagi masyarakat yang kebetulan sudah keluar dari tol mau istirahat, kita ada satu pos pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan di depan Terminal Bandar Kaju. Untuk itu, selain di situ kita juga ada dari bekerjasama dengan Polres, ada pos pelayanan juga di Simpang Beu. Juga masih. Tapi itu kita bekerja sama dengan beberapa instansi dari Polres, dari TNI, walaupun juga di masing-masing pos itu tetap ada dari Dinas Kesehatan Pak, kemudian ada juga nanti dari Satpol PP untuk keamanannya, ada beberapa instansi gabungan. Kemudian tentu saja selain fisik, pastikan kendaraannya layak jalan. Jangan kita memaksakan kendaraan kita itu yang kita bilanglah tidak sehat, tapi kita paksakan untuk berjalan jauh. Nah, kemudian tentu saja bawa dompet. Iya, bawa dompet. SIM dan SNK. Jangan lupa. Surat-suratnya juga dilengkapi ya. Tentu saja uang kita harus ada Mas. Jangan dia jalan minta sedekah pula. Untuk isi minyak Pak. Iya, untuk isi minyak. Barcode di bawah, barcode isi. Untuk bahan bakar, ini juga. Tapi sebenarnya pemerintah untuk barcode ini
untuk kendaraan kita MPV roda 4 itu jaraknya sebenarnya cukup banyak dalam satu hari. Itu maksimal itu sampai 400.000. Jadi pada masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan perjalanan jauh. Itu kita itu bisa mengisi sampai maksimal dalam satu hari itu 400.000. Banyak itu sebenarnya, 40 liter kalau konsumsinya dalam pertalite bisa sampai ke apa gitu itu, ke Madinah. Iya. Ya Mandailing Natal ya Pak ya. Iya. Jangan disalahgunakan. Menurut saya dari sini kalau 400 itu kita udah sampai itu Madinah. Iya. Mandailing Natal. Apalagi nih Pak kira-kira himbauan buat masyarakat yang mungkin mau merayakan tahun baru nih di Kota Tebing Tinggi, pasti kan itu akan menjadi pusat keramaian nih. Terakhir mungkin untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi, kita bekerjasama dengan Kominfo, itu kita sudah ada website langsung melalui CCTV tebingtinggikota.go.id. Oke, tebingtinggikota.go.id. Ya, bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi ataupun dari luar yang mau masuk Kota Tebing Tinggi, sudah bisa melihat secara real time arus kendaraan kita. Ada beberapa lokasi CCTV kita. Mulai dari Simpang Beo, kemudian Simpang 4, kemudian Simpang Medan, dan beberapa titik lainnya. Jadi masyarakat yang mau keluar dari Kota Tebing Tinggi atau menuju Kota Tebing Tinggi bisa melihat secara real time arus lalu lintas secara real time. Asal ada pulsanya. Ya, makin datanya ya Pak. Nanti kita kita, tapi nggak ada pulsanya. Betul. Itu saja Bang. Iya. Oke, hari ke Bu Maribu nih Bu. Terakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan atau juga himbauan kepada masyarakat Tebing Tinggi nih khususnya terkait perayaan Natal dan juga penyambutan Tahun Baru 2025. Oke, terima kasih Pak Ari. Kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi, kami menghimbau agar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jaidin tadi, ya. Pak dompet juga. Belilah sesuai kebutuhan. Artinya dari stok dan kebutuhan kita aman ya, cukup untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Jadi tidak ada kelangkaan barang, semuanya tersedia di pasar-pasar tradisional maupun di supermarket. Dan kemudian Pak Ari juga, karena kami juga ada rumah potong hewan, UPTD rumah potong hewan, kepada masyarakat mungkin yang ingin menyembelih ternak, mohon maaf, ternak sapi dan ternak kambing, domba dan B2, kita memiliki rumah potong hewan, ya, ada rumah potong sapi dan rumah potong ternak babi. Dan ini difasilitasi dengan ada perdanya nih Pak Ari, untuk ternak sapi 60.000. Untuk ternak babinya ada 50.000 dan ternak kambing ada 40.000. Jadi bukan Bu Marimun yang ngasih harga, tapi ada perdanya ya Bu. Silakan ini. Makanya harus bawa dompet. Iya, bawa dompet itu. Semuanya sudah difasilitasi dengan alat-alat yang canggih, ya, Pak Ari ya. Jadi kalau untuk potong sapi ada sesuai dengan kebutuhan ya, ini ya. Gitu dia, training box-nya ada. Jadi kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, kami mengucapkan selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakannya, dan selamat menyambut Tahun Baru ya 1 Januari 2025. Kami atas nama pemerintah Kota Tebing Tinggi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di tahun depan. Keluarga bahagia. Pak Jaidin terakhir nih Pak. Terima kasih. Walaupun tahu ujungnya tetap bawa dompet ya Pak. Kita harus memang kemana-mana Pak dompet, jangan lupa ya. Ini pun gitu juga kepada masyarakat Tebing Tinggi, terutama yang ingin membeli, terutama harus memperhatikan tanggal kadaluarsa, jangan membeli barang yang sudah habis masa masa expirednya, kemudian membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Terutama parsel-parsel itu ya Pak, kadang-kadang itu harus diperhatikan. Jadi harus ada kesadaran masyarakat kita memperhatikan itu ya, jangan supaya bisa asal beli saja. Kemudian tidak panik buying. Ya. Kepada pedagang kita himbau tidak menaikkan harga barang, tidak menimbun barang, tidak menjual barang kadaluarsa, ya, menjaga kebersihan dagangannya, kemudian melayani pembeli dengan baik, ya. Kemudian yang terutama adalah berjualan pada tempat yang telah ditentukan. Jangan pula berjualan di tempat-tempat yang menyebabkan kemacetan bagi kelancaran lalu lintas. Kenapa? Karena jalan kita ini sempit, jadi ditambah lagi jualan di tempat yang tidak pada tempatnya menyebabkan kemacetan. Karena jalan ini cukup ramai, mari kita berikan seluruhnya pada fungsinya sehingga
kita harapkan Natal dan Tahun Baru 2025 ini lebih baik dari keadaan-keadaan sebelumnya. Saya pikir ini terima kasih kepada masyarakat Tebing Tinggi atas kesadaran kita seluruhnya, kerja sama kita seluruhnya, sehingga apa yang kita harapkan kelancaran, baik itu kelancaran kebutuhan pokok, kelancaran transportasi, stok yang sudah tersedia, menyebabkan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kami pikir ini, Mas Ari. Terima kasih Pak Jaidin, terima kasih Bu Marimbun, terima kasih juga Pak Victor, dan juga buat yang menyaksikan. Artinya kita sudah mendengar sendiri bahwa untuk perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025, ya insya Allah Tebing Tinggi itu aman, baik itu untuk stok makanan, kemudian juga sudah disampaikan juga jangan sampai membeli panik buying, secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan kendaraan tadi juga sudah dihimbau, dan yang paling penting bawa dompet ya Pak, beserta isinya ya. Untuk membeli kebutuhan pokok dan STNK satu SIM. Iya betul. Dan kami juga mengucapkan tentunya selamat Natal ya, dan juga Tahun Baru 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 baik itu pemerintah Kota Tebing Tinggi, masyarakat Kota Tebing Tinggi, semuanya akan jauh lebih baik dari tahun 2024. Terima kasih banyak buat semuanya. Maju terus Kota Tebing Tinggi. Iya, terima kasih Ibu. Iya Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Maju terus Oke. Kota Tebing Tinggi. Iya.